dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan tinggikan Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kita akan bersorak-sorak bagi Dia. Semua karena cintamu.
Pujian ini dengan lembut. Amin. Jesus, Jesus Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Amin. Jesus, Jesus Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dengan lembut. Berseru kepada Yesus. Yesus. Jesus, Jesus Tuhan, tuntun kami selalu Tuhan. Amin Jesus. Kau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama hidup. Haleluya. Glory. Haleluya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Dia. Kami tak mampu Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Glory, glory, glory.
Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus pegang. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Amin. Kami tak mampu Tuhan, luar kasih-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin, amin. Jesus, Jesus Tuhan. Amin Tuhan. Amin Jesus. Haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat. Glory. Tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Allah menyertai kita sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema umat kepunyaan Allah. Seri keempat dari khotbah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan tersebut. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari bahwa sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat kepunyaan Allah. Pemahaman kita yang benar, pengalaman kita bersama dengan Allah, dan kesadaran yang kuat di dalam hati kita bahwa kita adalah milik Allah, akan membebaskan kita dari kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, intimidasi yang terjadi di dalam hidup ini sementara kita berada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, Alkitab berkata segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah ciptaan Allah. Kita diciptakan Allah serupa dengan gambarannya sendiri. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia memiliki citra Allah oleh karena manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Di dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, segala sesuatu telah diciptakan dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan di dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga.
Pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah memberikan free will di dalam diri manusia untuk manusia bisa memilih, menentukan arah hidupnya. Tentu saja Allah ingin manusia memilih selalu hidup bersama dengan Allah, memilih untuk hidup memuliakan Allah, memilih untuk hidup menyembah Allah. Namun demikian manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka memberontak kepada Allah. Mereka mengikuti bujukan iblis sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Karena mereka telah berbuat dosa, semua keturunan mereka hidup di dalam dosa. Firman Allah di dalam Roma 3 ayat 23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia berdosa, hubungannya terputus dengan Allah. Tidak ada lagi persekutuan dengan Allah. Manusia tidak bisa lagi menghampiri Allah. Manusia tidak bisa lagi mencari Allah. Manusia tidak bisa lagi menemukan Allah. Karena hubungan yang telah terputus. Dan di dalam Alkitab Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi manusia. Karena itu Allah memberikan kesempatan kepada manusia supaya manusia tidak terhilang selama-lamanya. Dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung seluruh dosa umat manusia. Dan setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut menjadi anak Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Allah karena telah ditebus oleh darah Yesus. Orang percaya menjadi milik Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak kita. Kita berusaha, kita berjuang, kita bekerja keras untuk menghidupi anak-anak kita. Untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Segala upaya kita lakukan untuk kebaikan, kemajuan, dan keberhasilan anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang ada di sorga, Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Kebaikan kita terhadap anak-anak itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan Allah kepada kita sekalian. Allah begitu baik, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan hidupmu saat ini, apakah pergumulan pribadi, pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam keuangan, Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan Allah kita adalah Allah yang peduli. Saya percaya dan saya yakin Dia akan memelihara kita, Dia akan memberkati kita, dan Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita apabila kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, berharap kepada Dia, dan bergantung kepada Dia. Haleluya. Seorang anak tidak pernah khawatir apakah dia akan makan atau tidak, karena dia percaya ibunya, orang tuanya pasti menyediakan makanan untuk dia. Seorang anak tidak akan khawatir tentang uang sekolahnya. Yang dia tahu dia pergi ke sekolah dan dia belajar, dan dia tahu orang tuanya pasti akan membayar uang sekolahnya.
Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah, Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala yang kita butuhkan. Baik kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, kebutuhan kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengetahuan. Seluruh kebutuhan kita disediakan oleh Allah, karena Allah adalah sumber dari kebutuhan kita, dan saya percaya Dia akan memenuhi seluruh kebutuhan kita apabila kita selalu mencari kerajaan-Nya, apabila kita selalu mengutamakan Dia, apabila kita selalu bergantung kepada Dia. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dari Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang kita butuhkan disediakan Allah untuk kita sekalian. Tuhan mau kita mencari kerajaan-Nya, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Ya, kita akan menghadapi masalah, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi pergumulan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam bisnis, pergumulan dalam keuangan. Tetapi percayalah, Allah tidak pernah berdiam diri, Allah tidak pernah berpangku tangan, dan Allah tidak pernah menutup telinganya terhadap teriak anak-anaknya yang siang dan malam berseru, berharap dan berdoa kepada Dia. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melihat, memahami dan mengenal siapakah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Allah kita adalah Allah yang begitu peduli dengan hidup kita, dan Allah kita adalah Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Allah yang terambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu adalah janji Allah bagi setiap orang yang percaya bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Allah kita adalah Allah yang kaya. Dia punya segala sesuatu. Langit dan bumi milik Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menolong setiap anak-anaknya. Karena itu kita bersyukur Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita harus menikmati hidup ini, bersuka cita dan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan, mereka melewati padang gurun. Pada siang hari begitu panas dan pada malam hari begitu dingin. Karena itu pada siang hari Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, sedangkan pada malam hari Tuhan menaungi mereka dengan tiang api. Dalam perjalanan menuju Kanaan, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka setiap hari. Bayangkan Musa memimpin lebih dari 1 juta orang Israel. Rombongan yang begitu besar, kebutuhan yang begitu banyak untuk makanan, minuman setiap hari. Tuhan memelihara, melindungi dan memberkati mereka sekalian. Bahkan Tuhan menjaga mereka. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 32 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa, dikatakan di dalam firman Allah, Tuhan menjaga umatnya bagaikan Ia menjaga biji matanya. Tuhan menjaga, melindungi,
memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi dimiliki oleh Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber hidup kita. Dia adalah sumber nafas kita. Dan Dia adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kudus, dan Allah yang maha kuasa. Karena itu selama Dia mengizinkan kita hidup di dalam dunia ini, maka Dia akan terus menjaga, memelihara, dan melindungi kita sampai pada waktunya Tuhan kita dipanggil untuk meninggalkan dunia ini. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita menghadapi pergumulan. Dunia sedang bergelora, berkecamuk karena COVID-19 yang mempengaruhi seluruh sendi kehidupan manusia. Tetapi percayalah, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Percayalah, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Karena itu kita harus berdoa, kita harus berjaga-jaga, dan kita harus percaya kepada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah kita. Allah di mana Dia berkuasa di dalam hidup kita, dan Dia adalah Bapa kita yang baik. Sebagai umat Tuhan, Tuhan mau supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya. Dan Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh setia kepada Dia dalam situasi apapun yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi engkau lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan mengasihi anakmu lebih daripada engkau mengasihi anakmu sendiri. Kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan sempurna. Dan Dia ingin memberkati kita selalu. Karena Dia adalah Allah sumber berkat kita. Dia adalah Allah yang menyediakan berkat untuk kita. Dan Dia adalah Allah yang baik, sungguh baik, dan sangat baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Kita akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan dan membutuhkan mujizat dari Tuhan. Kita akan dukung bersama-sama dalam doa. Saya percaya bahwa inilah waktunya bahwa Tuhan akan menggenapi semua janji-janjinya kepada anak-anak yang mengasihi Dia. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat kita di mana kita sedang beribadah. Haleluya. Tuhan Yesus, kami datang merendahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di mana kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tanganmu, tangan-tangan anak-anak yang terangkat di hadapan Tuhan yang membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan kuasa Allah yang luar biasa Tuhan, karena mereka tidak sanggup dan tidak bisa memiliki jalan keluar untuk masalah mereka, dan kami percaya hanya di dalam Engkau ke Tuhan kami memiliki jawaban itu. Dan saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, setiap jemaat memiliki masalah keuangan, bayar kontrak rumah dan uang sekolah anak Tuhan untuk kenaikan kelas Tuhan di semester depan, Tuhan kami berdoa Tuhan bersama-sama Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan berkat buat kami semua Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus curahkan berkat-Mu Tuhan tepat pada waktunya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu Tuhan ada ucapan syukur Tuhan yang meluap dalam hati mereka Bapa. Tuhan Yesus yang sakit Tuhan, siang hari ini juga kami angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami bawa umat-Mu yang sedang sakit apapun juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa bilur-Mu menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan, karena Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu terjadi Tuhan, yang menjadi milik kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memperkatakan bahwa tubuh kami sehat, tubuh kami kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa di surga, kami bersama-sama mendukung setiap jemaat Tuhan yang saat ini belum memiliki pekerjaan Tuhan karena situasi COVID-19 ini Tuhan. Mungkin mereka ada yang dirumahkan dan mereka hanya mendapatkan gaji setengah. Tuhan, kami mendukung mereka dalam doa. Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau sanggup membuat lapangan pekerjaan Tuhan, di mana jemaatmu bisa bekerja bersama-sama Tuhan, bekerja kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sanggup memperbaiki perekonomian Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang tepat Tuhan, yang baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap umat-Mu Tuhan bisa Tuhan memenuhi kebutuhan hidupnya Tuhan setiap hari. Karena Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya di masa-masa mereka harus beribadah online, mereka tidak kekurangan Tuhan Yesus apapun. Tapi karena di mana Engkau hadir, maka sesuatu akan terjadi. Mereka menerima mujizat, mereka menerima kepenuhan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka terus roh yang menyala-nyala Tuhan. Berikan mereka terus Tuhan rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kita semua percaya, katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.